Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengampu dosen Hukum Agraria kelas D071. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis permasalahan agraria yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan studi kasus putusan nomor 127 garis miring PDT G garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Surabaya. Oke, next. Sebelum kita masuk ke materi yang ada, marilah kita memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, silakan. Perkenalkan, saya Nana Septiana dengan NPM 2207 10 10 106. Oke, saya Rendra Jagadiwandaru dengan NIM 2499 1000053. Saya Kinanti Maulidin dengan NPM 2499 1000049. Baik, saya Soleotu Syifa Nurun Najma dengan nomor NPM 2499 010051. Saya Dulartika Rahmawati dengan NPM 2499 10050. Oke, next. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah latar belakang. Permasalahan agraria di Indonesia seringkali diwarnai dengan konflik yang melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat adat, perusahaan, maupun pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah, kurangnya kejelasan hukum terkait hak atas tanah, serta kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian sengketa tanah. Dalam putusan MA nomor 127 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring PN Surabaya, ini mencerminkan kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia, serta menyoroti pentingnya pemahaman prosedur hukum dalam jual beli properti dan peran notaris. Kasus ini juga memperlihatkan resiko yang dihadapi oleh penjual ataupun pembeli jika prosedur legal tidak dipatuhi secara ketat. Melalui analisis ini, dapat dilihat bagaimana permasalahan agraria tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku. Boleh next? Oke, rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang permasalahan dalam kasus putusan MA nomor 127 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN Surabaya. Yang kedua, apa saja nilai-nilai Pancasila yang tidak tercermin dalam kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana ketentuan hukum agraria yang dilanggar dalam kasus ini? Next. Berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis permasalahan agraria dalam putusan MA nomor 127 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring PN Surabaya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian kasus ini dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menilai sejauh mana ketentuan hukum agraria diterapkan atau dilanggar dalam kasus tersebut. Dalam penelitian metode ini yang kita gunakan merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data yang kita peroleh dari putusan pengadilan, dokumen hukum, serta sumber-sumber literatur terkait agraria dan Pancasila. Tinjauan pustaka pada bagian ini kita menggunakan dengan yang pertama adalah hukum agraria di Indonesia secara general. Itu merupakan hukum yang mengatur tentang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, terutama tanah. Istilah agraria mencakup bumi, air, dan ruang angkasa sesuai dengan UU PA nomor 5 tahun 1960. Dengan tujuannya itu adalah menciptakan keadilan dalam distribusi tanah dan sumber daya alam sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Teori hukum yang relevan yang kita gunakan adalah putusan MA nomor 127 garis miring PDT G garis miring 2023 garis miring PN Surabaya yang menekankan bahwa penerapan teori hukum progresif yang menyoroti pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa jual beli tanah. Putusan ini menilai bahwa pengalihan hak atas tanah oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan melindungi hak individu dan memastikan transparansi dalam transaksi tanah sesuai asas tunai dan terang.
Selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang tentunya dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ini. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya kita tahu bahwa sila ini mengandung nilai ketuhanan, di mana dalam penyelesaian sengketa kita harus menjunjung tinggi yang namanya moralitas akan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contohnya kejujuran, keadilan, dan memanusiakan manusia, itu termasuk dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dalam penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, sila kedua, penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan penuh rasa kemanusiaan. Artinya di sini semua orang itu harus menghargai yang namanya hak asasi manusia, hak mereka untuk berpendapat, dan lain sebagainya. Dan sila yang ketiga tentunya yang namanya persatuan. Sebuah sengketa jika tidak diselesaikan secara persatuan, maka akan menimbulkan yang namanya perbedaan. Oleh karena itu, pentingnya sila ketiga ini dalam penyelesaian sengketa itu sangat penting dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Dan yang keempat ada nilai nilai Pancasila yang keempat ada musyawarah, di mana sebuah sengketa itu sewajarnya tidak dapat diselesaikan secara hanya dibiarkan saja, maka diperlukan yang namanya musyawarah. Dalam musyawarah ini, seseorang, baik pemerintah, baik pihak yang bersengketa, baik siapapun itu yang terlibat dalam sengketa, wajib menghargai yang namanya nilai-nilai musyawarah, di mana setiap orang bebas untuk berpendapat dan diberi kesempatan untuk berpendapat. Dan yang kelima adalah keadilan, di mana dalam penyelesaian sengketa tanah ini harus memperhatikan yang namanya hak dan kewajibannya masing-masing itu dipastikan harus adil. Semua orang memiliki kesempatan yang sama, dan itulah yang namanya keadilan. Next. Next. Oke, kita masuk ke latar belakang kasus, di mana kasus ini berkaitan dengan sengketa jual beli tanah dan bangunan di Jalan Jetis Kulon 1 Surabaya antara penggugat dan para tergugat termasuk notaris. Intinya penggugat menjual tanah dan bangunan seharga 850 juta kepada Erinawati melalui perjanjian di bawah tangan atau hitam di atas putih. Namun transaksi tidak sesuai dengan kesepakatan dan muncul pihak lain, misalnya ada tergugat 1, 2, dan 3 yang kita peroleh dari putusan yang sudah konkret ini. Yang terlibat dalam akta jual beli di hadapan notaris, di mana seorang yang menjual tanah dan bangunan ini tidak tahu bahwasanya muncul pihak 1, 2, dan 3 yang sebelumnya penjual ini tidak tahu keterlibatan pihak 1 dan 2, 3 ini. Yang kedua, penggugat itu hanya menerima 247 juta dari tergugat 1, sementara nilai akta sebesar 350 juta. Jadi yang awalnya 850 juta, penjual ini akhirnya bernegosiasi dan muncul nilai jual baru yaitu 350 juta. Akan tetapi penggugat ini hanya menerima sebagian dari 300 juta yaitu 247 juta. Sehingga penggugat merasa dirugikan dong dengan pembayaran tersebut. Akhirnya karena tidak terima sisa pembayaran yang tidak terbayar, penggugat ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan pihak-pihak yang muncul seperti tergugat 1, 2, dan 3 serta notaris yang menjadi perantara penggugat untuk menjual itu juga terseret dalam kasus ini. Next. Selanjutnya yaitu ketidaksesuaian dengan nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini penggugat itu dirugikan baik secara finansial maupun mendapat tindakan ketidakadilan pada saat proses bertransaksi. Yang dimana penggugat ini pada saat menandatangani akta perjanjian tidak memahami penuh isi dari akta tersebut. Dan juga tindakan para tergugat yang tidak melakukan sisa pembayaran sesuai yang sudah disepakati di awal menyebabkan ketidakadilan kepada penggugat. Lalu yang kedua yaitu ketidaksesuaian dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam kasus ini kurangnya transparansi dan juga itikat baik dari para tergugat, terutama tergugat 1 yang tidak
yang menolak untuk mengembalikan uang padahal sudah dilakukan kesepakatan mediasi. Lalu yang ketiga yaitu ketidaksesuaian dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, penggugat itu merasa dirugikan dalam hal finansial dan juga tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya ia dapatkan karena tindakan para tergugat yang tidak menepati janji untuk melakukan pemenuhan pembayaran atas penjualan rumah yang sudah mereka sepakati di awal. Boleh di next. Kemudian ketentuan hukum yang dilanggar, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penggugat ini menyatakan bahwa notaris selaku turut tergugat tidak menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian karena penggugat merasa ditipu karena pada saat penandatanganan akta perjanjian, penggugat ini tidak memahami penuh siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan juga detail dari transaksi tersebut. Yang dimana hal ini merupakan kewajiban dari notaris untuk memastikan semua pihak yang berkepentingan memahami isi dari akta perjanjian tersebut. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang dimana dalam hal ini penggugat itu menyatakan bahwa ia menandatangani akta perjanjian tanpa mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat, sehingga hal ini sudah jelas melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu pelanggaran yang ketiga yaitu pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penggugat ini merasa dirugikan secara material akibat tindakan para tergugat yang tidak melakukan pembayaran penuh atas penjualan rumah yang sudah disepakati. Maka hal ini sudah jelas dinyatakan bahwa menyebabkan kerugian terhadap penggugat. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan dari putusan MA nomor 127-PDT-G-2023-PN Surabaya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penyelesaian konflik agraria dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang mana dalam proses penyelesaian ini tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta alokasi tanah yang tidak adil dan mencerminkan bahwa Pancasila itu belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kebijakan agraria di Indonesia. Terus adapun simpulan-simpulan utama, poin-poin utama dalam kasus ini yaitu yang mana yang pertama, yang satu eksepsi tergugat diterima dengan alasan yang mengarah pada eksepsi dari tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat tidak dapat menyusun data yang jelas dan terperinci dalam gugatannya. Lalu yang kedua, gugatan tidak dapat diterima, yang berarti kasus ini tidak memenuhi ketentuan proses hukum lebih lanjut yang mana MA berupaya menciptakan hukum yang jelas dengan menolak gugatan yang dianggap tidak jelas atau kabur, atau disebut juga obscure libel. Serta yang pada pokok bahasan ketiga, yang mana pembebanan biaya perkara, merupakan konsekuensi dari pengajuan gugatan yang tidak memenuhi syarat, sekaligus menegakkan pentingnya tanggung jawab dalam proses litigasi terhadap gugatan yang diajukan. Lalu, putusan ini mencerminkan pentingnya penyusunan dokumen hukum yang jelas dan terstruktur dalam proses litigasi dan komitmen MA untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses peradilan. Serta dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam argumen dan dokumen dapat berakibat pada penolakan gugatan di pengadilan. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi. Oke, untuk yang rekomendasi ada 5 poin yang di sini, yaitu yang pertama, pemerintah dan lembaga peradilan harus lebih memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian sengketa agraria. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap hak masyarakat adat harus diperkuat dalam setiap kebijakan agraria. Serta diperlukan reformasi agraria yang adil dengan memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat lokal dan adat. Lalu yang keempat, adapun penyuluhan hukum dengan menyelenggarakan seminar atau workshop
tentang hukum jual beli tanah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir, adapun rekomendasi seperti pengawasan transaksi, mendorong lembaga terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap transaksi jual beli tanah untuk mencegah sengketa di masa depan. Sudah? Kurang lebih itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.